Dia adalah sosok paling menakutkan di penjara itu. Dibelenggu dengan borgol besi khusus karena telah membunuh 23 orang dengan tangan kosong. Karena itulah dia dijuluki sebagai pembantai penjara. Bahkan saat waktu keluar ke halaman, dia tetap dikurung di dalam kandang yang dirancang khusus. Para penjaga memperlakukannya dengan sangat hati-hati dan tidak pernah berani memprovokasinya. Namun, dia bukan satu-satunya legenda di penjara ini. Suatu hari, seorang pria lain yang sama terkenalnya karena kebrutalannya tiba. Namanya John, kapten tim sepak bola Inggris, yang dijatuhi hukuman karena terlibat dalam pengaturan pertandingan. He was captain of his country and he ends up in here, eh? 73 international appearances and you show your country out in a game. That's unbloody English, that is. Tindakannya membuat marah bukan hanya para narapidana, tetapi juga para penjaga yang memberinya pekerjaan paling kotor dan paling berat, yaitu membersihkan sisa-sisa kotoran para tahanan lainnya. Namun, itu baru permulaan. Tak lama kemudian, bos besar penjara menghadapi John dengan penuh amarah. Karena pengaturan pertandingan yang dilakukan John telah membuatnya kehilangan segalanya. Ia memperingatkan John bahwa John tidak akan pernah meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Tepat ketika ia hendak memberi John pelajaran, sipir memanggil bos besar itu ke kantornya. Melihat potensi yang dimiliki John, sipir menawarkan posisi sebagai pelatih tim penjara kepadanya. I pulled a lot of strings to get you assigned to my prison. I'm sorry. I'm just not your man. Dan dengan tegas menolaknya. Dia teringat peringatan teman satu selnya bahwa kapten para penjaga sebenarnya adalah pelatih tim tersebut dan menyinggung perasaannya akan berarti bencana. Dia juga tidak boleh bermasalah dengan kepala sipir. Benar saja, kepala sipir membuat John menerima konsekuensinya dengan menyuruhnya dipukuli lalu dilempar ke ruang isolasi. John hanya ingin menjalani hukumannya dengan tenang dan kembali ke dunia luar. Tetapi semuanya seolah menentangnya. Merasa putus asa, teman satu selnya, Jack, membuat sebuah rencana, membentuk tim narapidana untuk bermain melawan para penjaga. Dengan begitu, John tidak akan menyinggung pihak manapun dan para narapidana bahkan bisa menjadi lawan latihan bagi para penjaga. Rencana itu dengan cepat mendapat persetujuan dari kepala sipir dan kapten penjaga. Namun masalah baru muncul. Hampir tidak ada narapidana yang tahu cara bermain sepak bola. Beberapa mencoba menangkap bola dengan tangan. Yang lain melakukan pos-pos konyol tanpa menyentuh bola sedikit pun. Dalam waktu 3 menit latihan, mereka semua sudah terengah-engah dan kelelahan. Saat John sedang pusing memikirkan cara membentuk tim, para anak buah Kingpin memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya. Untungnya para penjaga datang tepat waktu. Namun John segera menutupi lukanya dengan handuk dan memilih untuk tidak melaporkannya dengan alasan bahwa luka itu berasal dari bercukur. Melihat kesetiaan John, Kingpin memutuskan untuk berdamai dan bahkan mengirim 5 anak buahnya untuk bergabung dengan tim John. Tetapi mereka masih membutuhkan seorang penjaga gawang. Saat itulah John teringat pada orang aneh setempat bernama Frank. Awalnya, Frank ragu, tetapi John hanya berkata, We're playing the guards. Hey. I'm with you.